dengan gelar MSI. Kemudian juga ada Bang Muhammad Khadapin selaku senior kita juga yang bisa membuka akses di pusat, ya, di jaringan pusat. Dan teman-teman semua yang saya banggakan selaku para peserta webinar kita pada sore hari ini. Teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya memaparkan beberapa hal yang cukup urgent untuk saya sampaikan. Pertama, lembaga kami ini, teman-teman, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana IPB NTB ini, alhamdulillah sudah terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu. Hanya saja, baru tahun ini kami bisa membuat kegiatan yang bisa memberikan teman-teman di luar dari internal HMP untuk tergabung di dalamnya. Untuk diketahui teman-teman, karena ini adalah agenda pertama kami yang membuka ruang untuk teman-teman di luar, maka saya ingin sampaikan bahwa HMP IPB NTB ini didirikan dalam rangka untuk membangun silaturahim antara semua teman-teman mahasiswa pasca sarjana baik jenjang S2 maupun S3 yang sedang menuntut ilmu, yang sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Nah, ruang inilah menjadi ruang bagi teman-teman mahasiswa pasca IPB, INTB, atau Universitas dari INTB untuk membangun solidaritas, membangun persaudaraan yang kuat antar sesama mahasiswa INTB. Namun tidak sampai di situ teman-teman, tujuan kami membentuk lembaga, melainkan kami juga bertujuan untuk memberikan sumbangsi yang konkret, sumbangan-sumbangan pikiran, sumbangan-sumbangan gagasan, sumbangan-sumbangan rekomendasi yang kiranya bisa kami tawarkan kepada pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik itu dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah, naskah-naskah akademik, policy brief, maupun agenda-agenda yang konkret nantinya ke depan. Nah, itu komitmen kami di HMP IPB NTB. Nah, itu barangkali yang perlu disampaikan. Pertama, agar kita semua yang terlibat di dalam agenda ini mengetahui HMP IPB NTB itu tujuannya apa sih dadakan. Nah, kedua, berkenaan dengan apa yang kita laksanakan pada sore ini teman-teman, webinar beasiswa ini dalam rangka untuk memfasilitasi teman-teman semua yang punya semangat untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Atau dalam artian, atau dalam bahasa sederhananya, teman-teman yang berupaya untuk menjadi awardi daripada beasiswa itu sendiri. Nah, pada saat ini, setahu saya ada 4 jenis beasiswa yang sedang menjalani seleksi. Ada LPDP, kemudian ada BPI, kemudian ada beasiswa unggulan, dan juga ada beasiswa stimulan unggulan NTB. 4 beasiswa itu terbuka untuk kita semua, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan diberikan bekal oleh para narasumber-narasumber kita yang hebat bagaimana caranya menghadapi seleksi-seleksi yang ada, terkhusus pada seleksi interview yang akan teman-teman hadapi ke depannya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian daripada awardi dari salah satu beasiswa-beasiswa yang disebutkan tadi itu. Nah, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, ucapan terima kasih atas ketergabungan teman-teman semua dalam agenda kita pada sore hari ini. Saya doakan semoga kita semua, saya juga, dan kita semua yang terlibat dalam agenda ini bisa merasakan menjadi bagian daripada awardi beasiswa-beasiswa yang sedang dibuka seleksinya pada tahun ini teman-teman semua. Barangkali mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena tadi diberikan amanat oleh moderator untuk membuka acara, maka dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar beasiswa HMP IPB NTB saya buka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena sudah dibuka acara kita oleh Pak Ketua, jadi kita langsung saja, nggak usah berlama-lama lagi. Kita next ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari narasumber kita. Mungkin nanti yang pertama
saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Lukmanul Hakim, baru kemudian Mbak Rias Ratrinovita, dan setelah itu nanti akan ada sesi diskusi begitu. Masing-masing selama 15 menit. Namun sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu, mungkin kita mengenalkan narasumber kita yang pertama terlebih dahulu ke Pak Lukmanul Hakim begitu. Oke, sebentar. Oke, share screen saya sudah tampil di layar rekan-rekan semua. Bang Wahyu mungkin bisa dibantu, Bang. Sudah terlihat ya, Bang? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Rohma. Oke, jadi ini adalah pemateri kita yang pertama. Beliau bernama lengkap Bapak Lukmanul Hakim, lahir di Pau, Lombok, Lombok Timur, di Kecamatan Suralaga, Nusa Tenggara Barat. Di sini juga ada nomor handphone dan juga email beliau. Kalau mungkin setelah acara ini ada yang belum sempat ditanyakan atau nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung, atau mau belajar juga lebih lanjut, bisa langsung email ke beliau. Kemudian lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1992. Sebenarnya masih sangat muda ya, nggak beda-beda jauh lah sama kita di sini. Masih angka depannya 9 gitu, 90-an. Kemudian pendidikan beliau saat ini sedang menempuh jenjang S3 di IPB University, program studi statistika dan sains data. Kemudian lulus dari IPB University juga pada tahun 2015 di program magister pada Prodi Statistika Terapan dan S1 di Universitas Islam Indonesia, program studi statistika. Beliau juga sudah memiliki banyak pengalaman bekerja, saat ini sedang bekerja menjadi dosen sains data di Universitas Insan Cipta Indonesia, juga sebagai pendiri Algoritma Research Center sebagai konsultan statistik, dan juga masih banyak pengalaman kerja lainnya yang juga ditampilkan pada CV ini. Selanjutnya mungkin ada juga professional experience dari beliau. Beliau juga teaching atau professional teaching di data mining, ada multivariate analysis, quality control, statistic and probability, dan masih banyak yang lain yang masih sepertinya sangat bersangkutan dengan data analysis dan juga data science begitu. Mungkin teman-teman selain nanti tentang beasiswa bisa email ke beliau kalau mungkin mau belajar begitu ya Pak Lukman. Kemudian beliau juga sudah menerbitkan buku dengan judul Introduction to Machine Learning Using R, Konsep, Teori, dan Praktik. Oke, seperti itu. Dan yang tentu yang paling penting adalah beliau merupakan awardee dari beasiswa BPI RI. Begitu. Mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bapak Lukmanul Hakim, Estat MSI, untuk menyampaikan materi mungkin dalam waktu 15 menit. Oke, silakan Bapak. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Siap, saya ucapkan terima kasih kepada HMP NTB IPB, Ketua Umum Mas Wahyu, kemudian Mas Latif, Mbak Ratna, dan Mbak Rias, dan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan kegiatan webinar pertama. Insya Allah untuk tadi dikasih tantangan oleh Mas Latif ya. Insya Allah saya sanggup untuk membantu HMP NTB IPB untuk melakukan acara-acara lainnya, khususnya mungkin yang berkaitan dengan data science, machine learning, statistika, dan lain-lain. Saya izin share screen. Oke, di sini saya ingin bercerita tentang persiapan tes wawancara yang harus teman-teman lakukan. Saya coba membagi ke dua tahapan sebenarnya. Tahapan pertama yang akan saya sampaikan yaitu 6 tahapan persiapan wawancara. Kemudian yang kedua yaitu tipe-tipe pertanyaan yang sering keluar atau pertanyaan-pertanyaan umum. Kemudian yang terakhir saya coba berikan kepada teman-teman keyword khusus. Nah, ini biasanya menjadi poin penting ketika teman-teman melakukan wawancara. Akan tetapi keyword khusus tersebut tidak saya tulis di dalam PPT ini, nanti akan saya sampaikan di akhir presentasi. Ada 6 tahapan persiapan wawancara yang harus teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, lakukanlah observasi. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman lakukan, yaitu observasi tentang apa? Observasi tentang kampus yang teman-teman pilih. Harus teman-teman lakukan. Kemudian program studi yang teman-teman pilih pada kampus tersebut. Kemudian yang ketiga, tipe beasiswanya. Nah, ini terkadang
pewawancara itu menanyakan jenis beasiswa yang kita apply gitu. Takutnya nanti jangan sampai teman-teman salah dalam penyampaian. Kemudian yang keempat, jenis-jenis pertanyaan. Nah, nanti di akhir saya coba berikan gambaran jenis-jenis pertanyaan yang disampaikan, dan pertanyaan tersebut tidak hanya di saya saja, tetapi di beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa juga saya sudah konfirmasi dan itu benar adanya. Kemudian ya, dan lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, tahapan yang kedua, setelah teman-teman melakukan observasi, maka hasil observasi yang didapatkan ditulis dalam buku saku atau yang lainnya. Ini penting teman-teman, mengingat hakikat kita sebagai manusia takutnya lupa gitu ya. Silakan teman-teman tulis di buku kecil saja, itu hanya keywordnya saja. Ini penting untuk membantu teman-teman nanti ketika melakukan wawancara. Jadi terkadang kita lupa, nah setidaknya keyword tersebut mengingatkan kita untuk konsisten dalam menjawab. Tahapan yang ketiga ini latihan. Jadi teman-teman harus sering-sering latihan. Kita tidak boleh hanya observasi saja kemudian menuliskan, tetapi sering-seringlah latihan. Tujuannya untuk penguasaan materi agar konsisten dalam menjawab. Jadi begini teman-teman, latihan tersebut tidak hanya teman-teman lakukan dengan teman-teman yang lainnya, misalkan tanya jawab, akan tetapi teman-teman bisa lakukan ketika berkendara mungkin, atau ketika sedang bekerja, atau ketika sebelum tidur. Teman-teman bisa lakukan itu latihan. Silahkan teman-teman tanya diri teman-teman sendiri, kemudian jawab sendiri, itu tidak jadi masalah. Dan itu sering saya lakukan tidak hanya di beasiswa ini, tetapi saat ujian skripsi, tesis itu saya tanya diri saya sendiri begitu. Kalau misalkan saya masih bingung, maka saya perlu mencari jawabannya. Jadi latihan ini penting untuk kita lakukan agar penguasaan materi itu benar-benar matang, dan ketika kita melakukan wawancara itu tidak grogi atau tidak gemetaran gitu ya. Kalau misalkan teman-teman grogi, itu fatal akibatnya. Pasti akan lupa semua persiapan-persiapan yang telah teman-teman latih begitu. Tahapan yang keempat, memahami kekurangan dan kelebihan diri. Oke. Jadi beberapa mahasiswa atau beberapa teman yang saya tanya itu benar-benar harus memahami kekurangan dan kelebihan. Jadi terkadang kekurangan kita sebelum wawancara itu apa sih? Kekurangan saya selama ini apa sih? Apakah pantas saya untuk mendapatkan beasiswa atau tidak? Kelebihan saya apa sih? Apakah saya pantas untuk mendapatkan beasiswa atau tidak begitu? Jadi teman-teman harus benar-benar mencari tahu kekurangan teman-teman itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman persiapan wawancara itu grogi, ya setidaknya teman-teman lakukan observasi hal-hal kecil yang membuat teman-teman itu tidak grogi, atau membuat teman-teman itu benar-benar siap untuk melakukan wawancara. Dan biasanya hal yang saya lakukan adalah narik napas sedalam-dalam kemudian membuangnya perlahan. Itu setidaknya 3 kali saja, itu sudah mampu mengurangi tingkat grogi teman-teman nanti ketika wawancara. Jadi silakan teman-teman memahami kekurangan dan kelebihan teman-teman sendiri. Kemudian yang kelima, mencari informasi proses wawancara. Bagaimana proses wawancara dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan. Ini penting teman-teman. Terkadang kita tuh mendapatkan informasi yang kurang lengkap. Setidaknya mungkin kita tanya teman yang satu yang sudah mendapatkan beasiswa, kemudian teman-teman yang lainnya setidaknya kita tanyakan. Bagaimana proses wawancara itu berlaku? Apa yang perlu saya siapkan? Dan di sini saya tekankan teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan kecurangan. Nah, ini fatal akibatnya kalau teman-teman melakukan kecurangan. Karena nantinya ketika teman-teman melakukan wawancara secara online, saya tidak tahu apakah masih berlaku secara online atau offline ya. Ketika saya tahun 2022 itu dilakukan secara online, maka kamera itu kita putar. Kamera itu kita putar dan benar-benar berada di ruangan yang kita siapkan sendiri, dan itu isinya hanya kita aja begitu. Jadi tidak boleh ada teman yang lainnya atau membantu kita untuk menjawab. Setidaknya di sini utamakan kejujuran. Jadi persiapkan bagaimana wawancara, pakaiannya seperti apa, apakah benar-benar kita menggunakan pakaian kemeja kah, atau menggunakan dasi kah, atau menggunakan jas kah. Dan tentunya di sini tidak disarankan untuk menggunakan kaos. Jadi silakan teman-teman pilih. Biasanya teman-teman yang lain saya tanya itu menggunakan pakaian putih, kemudian dasi hitam, itu ya hal-hal yang standar yang perlu kita persiapkan. Dan yang terakhir yaitu
menjaga kesehatan agar tetap bugar saat wawancara. Nah, ini salah satu poin penting nih teman-teman. Sengaja saya letakkan poin ini di akhir. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk memikirkan kira-kira apa ya yang akan ditanyakan, dan kita lupa untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa teman saya coba tanya itu ketika hari hanya justru dia drop gitu, entah flu kan, entah batuk dan lain-lain. Jadi di sini kesehatan itu penting untuk kita jaga sebelum wawancara, setidaknya 2 minggu sebelum wawancara itu benar-benar kita jaga. Pola makan kita jaga, kemudian olahraga kecil saja teman-teman, nggak perlu olahraga berat karena pertanyaannya tidak akan ditanyakan diameter tricep dan bicep teman-teman begitu ya, olahraga ringan saja, lari kah atau jalan begitu, itu cukup membuat kita nanti rileks dalam menjawab pertanyaan. Jadi silakan teman-teman pilihlah olahraga yang benar-benar ringan, kemudian tetap jaga kesehatan, pola makan dijaga dan pola istirahat dijaga, sembari teman-teman juga bisa melatih atau mencari tahu observasi-observasi yang lagi terkait dengan apa saja yang akan ditanyakan di sana. Nah, kemudian saya coba membagi yang kedua ini teman-teman, yaitu tipe-tipe pertanyaan saat wawancara. Ada beberapa tipe-tipe pertanyaan saat wawancara. Yang pertama yaitu perkenalan. Oke. Perkenalan ini silakan teman-teman memperkenalkan diri teman-teman sesingkat mungkin. Jadi sesingkat mungkin teman-teman ceritakan diri teman-teman, nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir dan lain-lain. Akan tetapi jangan lupa membuka ini dengan ucapan salam dan ucapan terima kasih. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan, perkenalkan nama saya bla 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 gitu. Saya tinggal di sini, lahir pada tahun berapa dan tanggal berapa. Dan ini penting teman-teman, pembukaan atau sopan santun itu penting di sini. Jangan sampai teman-teman tidak berterima kasih atau tidak mengucapkan salam. Itu tergantung dari agama teman-teman saja begitu. Kemudian yang kedua, ceritakan tentang diri teman-teman sendiri. Oke, di sini kalau kita diminta untuk menceritakan tentang diri kita, maka jangan sampai teman-teman menceritakan hal-hal yang membuat teman-teman itu pesimis nantinya. Pokoknya nantinya teman-teman harus optimis, positive thinking, percaya diri yang tinggi, ceritakan sebaik mungkin tentang teman-teman sendiri. Karena misalkan begini, saya tidak mungkin ke dealer motor, tiba-tiba salesnya mengatakan, oh silahkan beli motor saya, ini motornya tidak terlalu bagus. Kan tidak mungkin kita sebagai seorang sales seperti itu ya. Pasti kita akan menceritakan, oh ini motor ini bagus, irit, bensin, kemudian dia memiliki beberapa teknologi yang terbaru. Nah, layaknya kita seperti itu teman-teman, ceritakan sebaik mungkin, sepede mungkin. Karena orang-orang yang mendapatkan beasiswa ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Jangan sampai teman-teman malu untuk memperkenalkan siapa teman-teman sebenarnya. Karena pastikan, tanamkan di dalam diri teman-teman, teman-temanlah yang akan mendapatkan beasiswa dan pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu rencana ke depan. Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi, tetap latihan. Rencana ke depan teman-teman itu harus benar-benar ditulis sedemikian rupa secara rinci, kemudian itu dilancarkan atau tetap dilatih. Rencana ke depan teman-teman itu setelah mendapatkan beasiswa itu seperti apa sih? Apakah teman-teman nanti akan mengajar? Apakah teman-teman nanti akan mengembangkan desa teman-teman? Apakah nanti teman-teman akan kembali ke daerah atau bagaimana? Itu silahkan dipikirkan karena setiap orang memiliki rencana yang berbeda-beda. Oke, pikirkan rencana ke depan yang terbaik dan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, mengapa memilih kampus dan program studi di tempat tersebut. Jadi harus teman-teman memiliki jawaban. Kenapa memilih IPB? Misal, kalau saya kemarin ditanya, kenapa memilih IPB? Kenapa memilih statistika IPB? Setidaknya teman-teman harus memahami kenapa teman-teman memilih kampus tersebut, kenapa memilih program studi tersebut pada kampus itu. Teman-teman harus memiliki alasan yang jelas. Jangan sampai teman-teman menjawab, karena teman saya memilih kampus itu sehingga saya ikut-ikutan untuk memilih. Nah, itu akan mengurangi tingkat kepercayaan diri atau teman-teman tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi jika jawaban teman-teman seperti itu. Tetapi jelaskan, saya memilih kampus tersebut karena kampus itu terbaik, misal. Karena prodi yang saya pilih pada kampus tersebut adalah prodi yang terbaik. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman pilih. Karena
ketika saya ditanya kenapa memilih statistika dan sains data IPB, bukannya ada yang lebih dekat, misalkan ada ITS, ada UGM, ada Universitas Diponegoro. Apa yang saya katakan? Karena statistika dan sains data IPB adalah terbaik dan itu pertama di Indonesia. Jadi tingkat kepercayaan diri itu cukup tinggi. Kemudian yang keempat, kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, kegiatan yang teman-teman lakukan di sini, oke, keyword yang saya sampaikan tadi akan saya sampaikan di akhir, saya coba buka sedikit ya. Kegiatan yang teman-teman lakukan di sini itu harus benar-benar teman-teman list dengan baik. Kira-kira selama ini teman-teman tuh sudah melakukan apa? Sudah melakukan apa? Apakah itu bermanfaat untuk diri teman-teman? Apakah itu bermanfaat untuk warga setempat dan lain-lain? Silakan teman-teman list karena nanti biasanya ini ditanyakan. Kegiatan yang dilakukan selama ini. Nah, kemudian selanjutnya masalah terbesar dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini pertanyaan yang lama sekali saya menjawab ini. Yang lama sekali saya menjawab karena benar-benar jawabannya tidak saya persiapkan. Jadi disinilah letak pertanyaan saya terjebak begitu ya. Saya terjebak ketika melakukan wawancara. Masalah terbesar dan bagaimana cara menyelesaikannya. Teman-teman harus menentukan satu saja masalah terbesar selama hidup teman-teman itu, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan sampai teman-teman mengatakan saya mengurung diri cukup lama. Nah, itu berbahaya teman-teman karena di dalam psikologi itu tidak baik gitu. Di dalam psikologi itu tidak baik. Jadi mungkin bisa saja teman-teman menjelaskan ketika saya mendapatkan masalah ini saya coba meminta pendapat, diam diri sejenak 1 jam 2 jam, kemudian meminta pendapat ke orang tua, ke teman, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, barulah saya putuskan di sana. Bisa jadi jawaban teman-teman seperti itu gitu ya. Jadi tentukan masalah terbesar dan bagaimana cara menyelesaikan itu. Jadi saya belum pernah mendapatkan teman ya, saya tidak ada masalah selama ini. Kalau misalkan ada jawaban itu, maka saya menduga teman-teman tidak disayang sama Sang Pencipta. Karena kan orang diuji itu ada karena disayang ya begitu ya. Jadi pikirkan masalah terbesar tersebut. Kemudian capaian terbesar teman-teman selama ini. Selama teman-teman misalkan dari SD sampai dengan SMA atau dari SD sampai dengan S1, capaian terbesar teman-teman itu apa sih gitu. Kemudian bagaimana cara teman-teman merayakannya. Oke, di sini hati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengatakan, oh saya rayakan capaian terbesar saya dengan kelompok saya, kemudian saya mabuk-mabukan, saya beli nikotin, saya minum ganja. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai menggunakan ganja dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirkan capaian terbesar teman-teman dan merayakannya itu seperti apa sih gitu. Takutnya euforia yang teman-teman lakukan ini berlebih. Oke, takutnya euforia yang teman-teman lakukan ini berlebih. Kalau misalkan ini berlebih, oh bahaya teman-teman. Jadi tetap lakukan pengontrolan diri. Itulah sebabnya kenapa saya katakan latihan tulis, latihan tulis. Karena ini yang akan membantu. Ini yang akan membantu teman-teman dalam menjawab wawancara nantinya dengan sedetail mungkin, sekonsisten mungkin, dan senyaman mungkin. Jadi usahakan teman-teman tuh benar-benar nyaman sekali untuk wawancara itu begitu. Anggap saja pewawancaranya adalah teman sendiri. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan proposal penelitian teman-teman. Nah, kalau di sini setiap orang memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi akan ditanyakan kenapa menulis hal tersebut. Dampaknya seperti apa begitu. Jadi teman-teman harus benar-benar siapkan proposal yang teman-teman tulis, dikumpulkan di LPDP atau BPI, itu ternyata ditanyakan. Kalau saya sih ditanyakan gitu, kenapa menulis ini? Manfaatnya apa? Kebaruannya apa gitu. Itu penting untuk kita cari tahu. Misalkan begini teman-teman, karena saya pribadi pun tidak begitu menguasai tentang proposal yang saya tulis, tetapi kepercayaan diri saya untuk menjawab pertanyaan dari penanya yang disiapkan oleh BPI itu cukup tinggi teman-teman. Jadi saya katakan ini belum pernah ada di Indonesia. Ini belum pernah ada di Indonesia. Beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan. Nah, setidaknya teman-teman sudah cari tahu nih. Kata kuncinya kan penelitian sejenis ini. Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan, itu penelitian A, B, C dan lain-lain gitu. Dan terakhir yaitu kegiatan yang dilakukan, ini sudah saya bahas ya. Kemudian yang terakhir yaitu
ada satu hal tadi, keyword yang saya berikan kepada teman-teman. Jadi saya tidak banyak dalam persentase, cukup sedikit saja begitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setidaknya apa yang teman-teman lakukan selama ini itu benar-benar bermanfaat untuk orang banyak. Kata kuncinya di situ. Bermanfaat untuk orang banyak. Kalau misalkan kegiatan, sebagian besar kegiatan yang teman-teman lakukan selama ini itu hanya untuk menguntungkan pribadi teman-teman saja, maka dipastikan teman-teman tidak akan diterima. Ada egois di situ, ada ya sejenis inilah ya teman-teman, tidak boleh dilakukan begitu. Kemudian selanjutnya saya sarankan teman-teman untuk menjawab rencana ke depan itu bermanfaat untuk orang lain. Oke? Bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai teman-teman menceritakan hanya bermanfaat untuk teman-teman sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Jadi usahakan seandainya teman-teman saat ini sedang melakukan kegiatan yang hanya menguntungkan diri sendiri, coba rubah sedikit saja. Karena nanti akan terlihat untuk kita berbohong, teman-teman. Nanti akan kelihatan untuk kita berbohong itu gitu. Jadi setidaknya rubah sedikit selama beberapa hari ini mungkinnya sebelum wawancara. Misalkan begini yang saya ceritakan, oh saya mengajar di sini saya tidak dibayar. Kemudian saya mengisi webinar untuk teman-teman siswa, saya melatih data science untuk teman-teman siswa itu secara gratis. Itu tujuannya hanya untuk mengamalkan ilmu begitu. Nah, itu kan bermanfaat untuk orang lainnya. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan, oh saya lanjut S2 ini untuk meningkatkan karir saya, kemudian untuk menaikkan salary saya nantinya. Nah, itu berbahaya teman-teman. Jadi kalaupun misalkan mau muncul jawaban seperti tahanlah gitu ya, setelah beasiswa aja lah begitu. Apakah itu terjadi di saya? Bisa jadi juga terjadi di saya. Pun jawabannya pun yang saya berikan dia meningkatkan karir, tujuannya hanya untuk berbagi ilmu kepada para mahasiswa, kepada dosen itu secara gratis. Itu yang saya sampaikan begitu teman-teman. Jadi benar-benar harus kita perhatikan beasiswa ini berbagi. Kata kuncinya adalah beasiswa ini berbagi, maka teman-teman juga harus berbagi. Jangan sampai teman-teman egois di situ. Jadi tetaplah berbagi antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Dan pastikan teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika proses wawancara. Karena di dalam itu ada seorang psikolog juga. Dan biasanya itu senior. Jadi biasanya itu senior. Teman-teman harus memperhatikan gaya-gaya berbohong. Jadi ini kemarin saya cari nih, kira-kira kalau orang berbohong di dalam psikologi itu apa sih yang dilakukan? Misalkan entahkah menggaruk hidung kah atau menggaruk mata, itu benar-benar tidak saya lakukan. Saya takut itu terjadi begitu. Itu benar-benar tidak saya lakukan. Ya bagaimana caranya tangan ini teman-teman? Ini kan tidak terlihat nih kalau kita online nih. Ya saya genggam begini, saya taruh di depan begitu. Jadi ketika misalkan jawaban tersebut saya buat-buat, misal ya, nah ini saya genggam untuk tidak melakukan hal tersebut karena nanti akan terlihat. Dan kalau itu sudah benar-benar terlihat teman-teman misalkan berbohongkah atau melakukan hal yang tidak, itu akan tetap dikejar oleh pewawancara. Sampai akhir pertanyaan itu tidak akan berubah sampai dia benar-benar mendapatkan atau memastikan bahwa teman-teman ini tidak layak untuk mendapatkan itu. Nah, proposal penelitian teman-teman ini nanti disinilah acuannya para psikolog itu untuk menanyakan. Jadi acuannya para psikolog itu untuk menanyakan termasuk dengan rencana ke depan teman-teman. Rencana ke depan teman-teman ini benar-benar dipastikan apakah mahasiswa tersebut benar-benar layak untuk diberikan beasiswa atau tidak. Jadi silakan jawablah sekonsisten mungkin. Pertanyaan itu pada dasarnya sama saja, cuma dibolak-balik saja teman-teman untuk membuat kita terkecoh ya. Jadi usahakan benar-benar konsisten dalam menjawab. Salah satu cara untuk menangani kekonsistenan dalam menjawab itu ya ada buku kecil teman-teman. Ada buku kecil teman-teman taruh. Itu untuk menjaga kita agar konsisten dalam menjawab. Setidaknya kita itu menuliskan keyword, kata kunci. Oh kalau ditanya tentang rencana masa depan, keywordnya ini nih, saya harus berbagi. Kalau ditanya tentang masa lalu, misalkan hal-hal apa yang membuat saya sedih, keywordnya ini nih, dan apa yang harus saya lakukan. Itu setidaknya ada, teman-teman. Itu setidaknya ada untuk mengontrol diri teman-teman. Dikhawatirkan nanti teman-teman lost control. Dan pastikan
ketika wawancara jangan pernah membahas salary atau gaji. Pokoknya bahaslah tentang berbagi. Udah situ aja teman-teman. Dan itu saya sudah konfirmasi pun pertanyaan itu cukup memiliki nilai bobot yang sangat besar gitu ya. Ya mungkin ya karena saya melihat pertanyaan ini pantas untuk mendapatkan bobot yang sangat besar karena kan kita sejatinya pun ya dilahirkan untuk berbagi ya teman-teman. Sebaik-baiknya manusia kan berbagi ya. Nah mungkin itu yang ingin benar-benar dipastikan. Termasuk HMP NTB IPB inilah salah satu cara berbagi. Berbagi itu tidak hanya kita sebagai pemateri, tetapi membuat acara seperti ini sudah berbagi teman-teman. Dan saya yakin teman-teman setidaknya mendapatkan insight baru atau ilmu baru bagaimana cara melatih diri teman-teman agar wawancara yang teman-teman lakukan itu benar-benar nyaman. Jadi sekali lagi usahakan ketika teman-teman wawancara, buatlah lingkungan, buatlah suasana saat itu senyaman mungkin. Jangan sampai teman-teman, oh saya takut nih. Hilangkan kata takut itu teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan sebelumnya, itu yang akan terjadi. Jadi sebelum wawancara, pikirkanlah hal-hal positif seperti saya pantas untuk mendapatkan beasiswa ini dan saya akan lanjut kuliah pada prodi yang saya pilih dan mendapatkan beasiswa ini. Dan itu yang saya lakukan selama 30 hari teman-teman ya. Setelah keluar setelah keluar administrasi, apa yang saya lakukan? Saya katakan saya pantas untuk mendapatkan beasiswa S3 dan saya pantas untuk melanjutkan kuliah di Sains Data dan Statistika IPB. Artinya apa ini? Ini ternyata tidak hanya kita mengirimkan sinyal positif kepada diri kita, tetapi kepada alam semesta kita kirimkan sinyal positif ini. Kalau misalkan apa yang kita pikirkan ini positif, maka kembali ke alam, kembali ke atas teman-teman, kembali ke Tuhan, dan ke Tuhan akan mengembalikan lagi ke siapa kita wawancara gitu, atau pada siapa kita wawancara. Nah inilah pentingnya untuk berpikir positif. Silahkan kalau misalkan ada ketakutan di dalam diri teman-teman, segera buang sifat itu atau buang pikiran itu. Berikan pikiran-pikiran positif bahwa teman-teman pantas dan layak untuk mendapatkan beasiswa. Oke, kemudian ini acuan saya teman-teman dari tahun 2001. Acuan saya seperti ini teman-teman. Ini tulislah apa yang kamu pikirkan. Oke, karena kita ini manusia teman-temannya takutnya lupa. Ini ilmu yang saya dapatkan dari Prof. Laude M. Kamaludin. Tulislah apa yang kamu pikirkan. Saat ini apa yang teman-teman pikirkan itu ditulis. Karena manusia itu pelupa. Kalau teman-teman tidak tulis sekarang, ketika teman-teman diminta tulis besok, pasti akan ada yang ketinggalan. Kemudian, kerjakan apa yang teman tulis. Oke, kerjakan apa yang teman-teman tulis. Misalkan teman-teman mengatakan, oh saya harus observasi. Silakan teman-teman kerjakan observasi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, laporkan apa yang teman-teman kerjakan. Oke, ketika teman-teman melaporkan apa yang teman-teman kerjakan, maka teman-teman bisa menilai, oh ternyata ada satu hal yang saya kerjakan ini kurang. Oh ternyata ini lebih. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi saya bacakan ulang. Tulis apa yang kamu pikirkan, kerjakan apa yang kamu tulis, dan laporkan apa yang kamu kerjakan. Itu dari Prof. Laude M. Kamaludin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya luar biasa sekali, Bang. Memang, Pak, maksudnya memang banyak sekali ya ini tips-tips untuk wawancara dan juga ditambah lagi tadi mungkin tantangan ya, Pak, untuk generasi sekarang memang setelah menulis gitu nanti lupa, agak mager gitu mengerjakan apalagi nanti melaporkan begitu. Oke, mungkin tadi kita sudah mendengarkan materi yang diberikan oleh narasumber kita yang pertama, Pak Lukmanul Hakim. Tadi juga ada titipan dari beberapa rekan-rekan yang mengikuti sesi ini. Mungkin kalau boleh nanti PPT-nya mohon izin bisa di-share begitu Pak Lukman. Katanya materinya ini luar biasa sekali soalnya gitu. Oke. Terima kasih sudah selesai. Oke, baik. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Rias Ratrinovita STP. Saya akan share screen terlebih dahulu CV beliau. Oke. Sebentar. Oke. Oke, ini merupakan CV dari Mbak Rias Ratrinovita STP. Beliau asal dari Labu Api.
dari Lombok Barat. Di sini juga sudah dicantumkan ada email dan juga nomor telepon beliau. Mungkin kalau misalnya partisipan di sini setelah acara ini mau ada lagi yang ditanyakan selain lewat WA Group, mungkin bisa email ke beliau begitu. Di sini juga ada sosial media, ada LinkedIn, kemudian Instagram, mungkin bisa nanti berteman begitu ya di sosial media dengan Mbak Ratri. Kemudian ada educational background, beliau saat ini menempuh studi pada jenjang magister di IPB University, jurusannya Magister of Food Science, ilmu pangan ya Mbak Ratri. Kemudian untuk S1-nya beliau tempuh pada tahun 2021 lulusnya dari Universitas Mataram, UNRAM, pada program studi ilmu dan teknologi pangan begitu ya. Kemudian SMA di SMA 2 Mataram, di sini juga ada prestasi yang luar biasa gitu, Second Honorable Students di tahun 2017. SMP juga di Mataram, SD juga di Mataram begitu. Di sini ada banyak catatan prestasi yang didapatkan oleh Mbak Ratri, ada selected grants and honors yang kita lihat ada third winner of LKTIN Pekan Raya Fateta. Wah, ini baru sekali ya tahun 2022 gitu, tahun lalu. Beliau juga saat ini sebagai awardee dari LPDV Scholarship at Master Program di IPB tahun 2022, ada sixth winner of Storytelling Competition, dan masih banyak lagi nih prestasi beliau. Kemudian ada Invited Talks, baru tahun ini berarti 2023 ada Belajar Bersama TBS LPDP, webinar held by Tanya Awardee Indonesian Scholarship School. In collaboration with LPDP IPB X Speaking About Quantitative Tests. Ada juga yang lain, kemudian selain aktif di bidang akademik, Mbak Ratri kelihatannya sangat aktif juga di kegiatan organisasi. Di sini, kalau kita lihat saat ini beliau menjabat sebagai koordinator fakultas untuk kelurahan LPDP IPB. Kemudian juga bendahara umum di forum mahasiswa pasca sarjana sepertinya di ilmu pangan. Kemudian ada berbagai kegiatan organisasi lainnya. Ada work experience juga. Beliau masih sampai saat ini juga sebagai private lesson teachers, kemudian English tutor, copywriter, homeschooling teacher, operational division at Guacamole Drinks, dan lainnya. Oke, dan tentu yang paling penting adalah beliau yang tadi sudah disebutkan juga awardee dari LPDP PK 191 kalau tidak salah. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung berikan waktu kepada Mbak Ratri untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ratri. Baik, terima kasih Kak Ratna. Ini udah kedengeran ya suaranya? Sudah jelas Mbak Ratri. Oke, aku izin share screen dulu. Silakan. Sebentar. Apa udah kelihatan? Sudah terlihat. Silakan Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana NTB di IPB yang sudah memberikan wadah nih buat kita semua untuk saling sharing, baik untuk kami selaku awardee dan juga teman-teman calon awardee insya Allah nanti ya. Sebelumnya mau tahu dulu dong, ini boleh nggak sih teman-teman mungkin komen ini dari mana aja sih? Apakah dari NTB semua atau mungkin ada dari daerah lain? Boleh kali ya di chat room, di room chatnya. Wah, ada yang dari Balikpapan, Samarinda, Jepara. Wah, jadi nggak cuma dari Nusa Tenggara Barat nih ya, teman-teman semua. Alhamdulillah, Masya Allah, keren banget antusiasme teman-teman untuk ikut kegiatan ini. Semoga nantinya akan membawakan dampak yang ya positif untuk teman-teman semua dan bisa berguna. Oke, kalau tadi mungkin dari Pak Lukman udah menjelaskan banyak banget ya, kayaknya semuanya udah dijelasin nih sama Pak Lukman terkait persiapan untuk seleksi wawancara. Nah, kalau sekarang aku akan share berdasarkan pengalaman aku dan juga awardee LPDP lainnya yang ya yang sudah melewati tahapan seleksi substansi ini. Jadi yang kali ini aku bahas akan lebih fokus untuk di LPDP aja gitu. Oke, kalau tadi mungkin udah dikenalin sama Kak Ratna, tapi kalau belum kenalan lagi rasanya kayak belum
afdol ya kalau belum kenalan langsung. Jadi perkenalkan, nama saya Rias Ratri Novita. Biasa dipanggil Ratri, tapi kalau misalnya susah mau panggil Rias juga boleh. Saya alumni Universitas Mataram dan sekarang sedang melanjutkan studi di IPB. Kebetulan saya juga award di LPDP PK 191. Di sini ada email dan juga Instagram. Nanti kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan setelah ini atau ada hal yang ingin disampaikan, boleh lewat Instagram maupun email. Oke, langsung aja. Jadi seleksi substansi LPDP itu sebenarnya seleksi wawancara, sama aja seperti wawancara-wawancara pada umumnya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ikut wawancara, baik wawancara untuk kerja atau beasiswa-beasiswa lainnya, pasti harusnya udah nggak bingung lagi sih gimana menghadapi seleksi wawancara ini. Cuma mungkin karena ini khusus LPDP gitu, jadi akan ada beberapa hal yang agak berbeda gitu ya. Nah, untuk seleksi substansi ini aku sendiri membagi jadi 3 hal yang akan kita bahas sore ini gitu. Jadi yang pertama ada tahap persiapan, kemudian tahapan wawancara dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar gitu saat wawancara. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus kita perhatikan selama proses seleksi ini berlangsung. Sebelumnya aku mau ingetin dulu nih ke teman-teman semua kalau seleksi substansi LPDP ini murni semuanya itu bergantung pada interviewer gitu. Jadi lulus atau tidaknya kita itu bergantung dengan seleksi kita bersama interviewer gitu. Jadi sebaik apapun kita menjawab pertanyaan selama wawancara, kalau kita tidak bisa meyakinkan interviewer, kemungkinan kita untuk lolos itu juga berkurang gitu. Karena seleksi substansi LPDP ini memang ada passing grade-nya. Namun walaupun lolos passing grade, kalau misalnya tidak direkomendasikan oleh interviewer, kita juga tidak akan bisa lolos seleksi LPDP gitu. Jadi nggak bisa jadi awardee gitu. Nah, karena ini bergantung semua pada interviewer, jadi nggak ada istilahnya tidak ada aturan bakunya kalau udah jawab begini akan keterima, itu belum tentu karena kayak subjektif lah istilahnya ya, tergantung dari si interviewernya. Cuma memang pastinya sudah ada batasan-batasan yang diberikan oleh LPDP gitu. Jadi harus sekian itu pasti udah ada, cuma balik lagi ada sisi subjektifnya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama yaitu persiapan. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan untuk menghadapi seleksi substansi ini? Yang pertama pastinya adalah penguasaan materi. Ya namanya kita mau perang nih, istilahnya kalau kita belum siap, belum menguasai apa yang kita punya kan pasti kita akan susah gitu ya untuk menghadapinya. Nah, materi apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Yang paling penting yang harus teman-teman kuasai adalah CV dan juga esai teman-teman. Karena kalau daftar beasiswa LPDP tuh kan ada CV dan juga diminta untuk menuliskan esai ya, baik tentang diri maupun tentang kontribusi kita ke depannya setelah lulus pendidikan gitu. Jadi yang harus teman-teman benar-benar kuasai adalah CV dan juga esai teman-teman. Tapi di luar selain CV dan juga esai, teman-teman juga mungkin boleh tuh menggali lagi isu-isu yang Laper lagi banget tadi pulang macet habis ini jam 3. boleh di mute dulu. Enggak. Ada bocor. Oke, jadi mungkin teman-teman selain menguasai CV dan juga esai teman-teman mungkin boleh mengupdate atau cari berita-berita yang kira-kira lagi khususnya di Indonesia, karena kalau ya beasiswa kan ujung-ujungnya adalah kontribusi untuk negara kita ya, Indonesia gitu. Yang kedua adalah persiapan mental. Kenapa sih kita harus siap mental? Karena mental ini akan mempengaruhi penguasaan materi kita sebelumnya nih. Jadi kalau misalnya mental kita dalam kondisi yang nggak baik, yang mungkin lagi galau atau apa gitu, pasti akan mempengaruhi kesiapan materi kita gitu. Jadi usahakan sebelum seleksi substansi itu usahakan untuk menjaga kesehatan mentalnya, menjaga moodnya supaya nanti pada saat seleksi berlangsung itu bisa dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan gitu. Terus juga karena di
apa ini namanya, seleksi substansi ini juga nanti kan akan ada psikolog ya, kalau kayak kata Pak Lukman tadi. Jadi kalau kita sedang nggak baik-baik aja itu pasti akan ketahuan gitu. Jadi usahakan dijaga kesehatan mentalnya ya, minimal H-1 sampai selesai seleksi substansi itu, supaya pada saat seleksi akan ya berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ada penampilan. Kenapa penampilan itu penting? Ya karena penampilan itu akan menunjukkan kesiapan kita dalam mengikuti atau menghadapi seleksi itu gitu kan. Jangan karena online nih, biasanya misalnya karena online jadinya pakai baju tidur, pakai celana pendek mungkin, atau pakai daster gitu ya, yang perempuan itu sangat tidak disarankan atau tidak dianjurkan gitu. Jadi berusaha untuk menampilkan penampilan terbaik, gunakan pakaian yang memang layak untuk digunakan. Biasanya dress code-nya itu formal atau batik ya kalau LPDP. Jadi misalnya teman-teman tidak punya baju batik, tapi pasti punya sih ya gitu. Kalau misalnya nggak ada batik, boleh pakai pakaian yang penting rapi gitu, pakai kemeja, pakai celana panjang, walaupun mungkin kan kalau Zoom nggak kelihatan nih, tapi ya setidaknya kalau kita sudah bersiap-siap dengan maksimal itu akan lebih apa ya, auranya, semangatnya itu pasti akan lebih bisa ditransfer gitu ke interviewer nanti gitu. Terus pastikan juga pakaian yang teman-teman gunakan itu pakaian yang nyaman, jangan karena harus pakai baju batik nih, terus pakai baju batik yang udah kekecilan gitu. Jadi kan nggak nyaman ya nanti buat teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi mental dan juga perasaan teman-teman pada saat seleksi gitu. Jadi pastikan pakai baju yang rapi, yang sopan, kemudian yang tentunya nyaman untuk teman-teman semua. Kemudian karena kalau tahun saya kemarin masih online ya, nggak tahu tahun ini nanti akan online atau offline, tapi pastikan kalau online pastikan device dan koneksi teman-teman itu benar-benar sudah apa namanya ready, nggak sinyalnya nggak macet-macet gitu, karena itu akan sangat mempengaruhi jalannya seleksi substansi. Misalnya tiba-tiba teman-teman terlempar dari komputer teman-teman tiba-tiba mati, itu tidak akan ada pengulangan seleksi interview. Jadi dianggap sudah selesai lah pada saat teman-teman itu keluar gitu ya dari Zoom begitu. Yang terakhir jangan lupa, ini yang paling penting menurut aku, jadi jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua ataupun orang-orang terdekat, karena ya bagaimanapun kita berusaha, kalau kita nggak ada doa dan tidak ada restu dari orang tua maupun orang-orang sekitar kita, itu kayaknya nggak akan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sepengalaman aku membagi wawancara ini menjadi 3 bagian gitu. Jadi yang pertama ada pengetahuan umum, kemudian ada esai dan juga tentang LPDP, dan yang terakhir adalah kepribadian. Nah, sebelumnya di wawancara ini akan ada 3 interviewer. Nah, interviewer yang pertama itu yang nantinya akan bertanya tentang pengetahuan umum, biasanya merupakan akademisi ya dari kampus, dosen-dosen dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, nanti di situ pertanyaannya itu akan meliputi pengalaman pekerjaan, kemudian pengalaman studi kalau pengalaman studi dan juga pengalaman pekerjaan kalau sudah bekerja. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang seperti kenapa sih mau lanjut studi, kenapa mau lanjut di program studi itu, kenapa mau lanjut di universitas itu dan sebagainya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang umum yang seperti tadi saya sudah sampaikan, itu terkait isu-isu yang lagi yang kemungkinan relate dengan jurusan atau background studi teman-teman semua. Nah, yang kedua itu ada dari pihak LPDP. Nah, biasanya pihak dari LPDP ini akan mengorek-ngorek lagi esai teman-teman dan juga CV teman-teman, gunanya untuk cross-check benar nggak sih apa yang tertera di esai dan juga apa yang teman-teman sampaikan gitu. Jadi pertanyaannya itu ya seputar esai teman-teman dan juga nilai-nilai yang ada di LPDP gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau seleksi substansi, pastiin dulu teman-teman sudah tahu tentang LPDP ini apa, nilai-nilai yang diangkat sama LPDP ini apa, dan lain sebagainya tentang LPDP ya. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian. Nah, inilah yang tadi makanya ada psikolog itu. Jadi
Di sini akan ditanyakan terkait kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, bagaimana teman-teman mengatasi masalah-masalah yang ada di hidup teman-teman, dan hubungan sosial teman-teman. Pokoknya benar-benar tentang kepribadian teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman ya bukan kita menjual diri, tapi kita harus menceritakan yang baik-baiknya gitu. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin kurang baik, kita harus bisa membuat itu sebagai sesuatu yang membangun kita sampai akhirnya kita bisa menjadi seperti sekarang gitu ya. Oke, saya ini udah di reminder 3 menit lagi katanya. Oke, next. Yang terakhir nih, apa aja sih yang harus kita perhatikan selama seleksi substansi ini? Yang pertama adalah tenang, be calm gitu. Grogi, gugup itu wajar karena ini kan adalah momen-momen yang menentukan kelanjutan hidup kita ya selanjutnya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus dihilangkan itu yang namanya deg-degan grogi, tapi teman-teman harus tahu bagaimana caranya mengatasi itu supaya teman-teman tetap terlihat tenang. Caranya gimana? Kayak tadi yang dibilang sama Pak Lukman, tarik nafas berkali-kali gitu, nanti insya Allah akan jadi tenang gitu. So, yang kedua, jangan jangan lupa untuk senyum. Jadi keep on smiling. Kenapa harus senyum terus? Karena menurut aku dengan kita tersenyum itu artinya kita happy, kita senang ada di posisi ini, jadi senang bertemu dengan interviewer, dan dengan senyum itu juga menurut aku bisa menutupi grogi yang ada di diri kita sendiri ya, gitu. Yang ketiga, jangan lupa salam. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Lukman, jadi jangan lupa untuk mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih ya, itu sekaligus jadi sopan, dan jangan lupa salam itu suatu hal yang berkaitan, jadi setiap diberi pertanyaan dan diberikan waktu untuk menjawab, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Kemudian be yourself and be confident. Sama kayak yang dibilang sama Pak Lukman tadi, kenapa harus percaya diri? Karena orang-orang yang dapat beasiswa ini adalah orang-orang yang katanya percaya diri gitu. Karena kalau kita sendiri nggak percaya dengan diri kita, bagaimana interviewer itu bisa percaya sama kita gitu kan. Nah, yang be yourself, kenapa kita harus jadi diri kita sendiri? Karena yang ingin melamar beasiswa ini adalah kita, diri kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan diri kita sendiri, tidak perlu jadi orang lain, karena ya just be yourself, karena kalian semua itu udah cukup gitu. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Udah diburu-buru panitia nih gitu ya. Terima kasih, semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang kurang, boleh nanti di sesi tanya jawab atau diskusi via email dan Instagram juga silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mbak Ratri. Mungkin tadi sama titipannya seperti Pak Lukman, ada yang titip mungkin materinya apakah boleh di-share gitu. Jadi nanti Mbak Ratri minta tolong di-share, mungkin bisa melalui kolom chat di meeting chat ini bubble-nya, atau mungkin nanti saya bisa bantu berikan di WA group gitu. Seperti yang tadi Mbak Ratri dan juga Pak Lukman sampaikan, nanti kalau misalnya ada yang kurang karena sesi tanya jawabnya sepertinya kita coba satu termin dulu, nanti ada 3 penanya, silahkan langsung raise hand saja. Mungkin nanti yang tidak sempat terjawab bisa dijawab melalui kolom chat oleh Pak Lukman atau Mbak Ratri, atau mungkin nanti bisa disampaikan di WA group atau lebih lanjut di Instagram dan juga di email masing-masing. Oke, saya persilakan terlebih dahulu. Silakan untuk sesi pertama, 3 orang penanya bisa raise hand, sebutkan nama, asal dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, di sini sudah ada 1, 2 orang. Oke, sementara kita ambil 2 orang dulu. Silakan mungkin dimulai dari Pak Ari Satriadi, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Logan Kusuma. Kemudian Mbak Sulhida ya, ada 1 lagi. Silakan Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya berasal dari Lombok Timur. Untuk pertanyaan saya ingin menanyakan ke Pak Lukman. Oke, langsung aja ya saya tanyakan. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Tadi disebutkan kalau salah satu yang akan ditanyakan oleh interviewer itu adalah proposal penelitian, kan seperti itu kan. Jadi interviewer itu kan pengen tahu ini, nanti ketika kamu kuliah, kamu keterima beasiswa ini, kamu akan meneliti apa nanti di kampus. Mereka kan pengen tahu kesiapan kita itu seperti apa gitu.
Nah, pengalaman saya daftar beasiswa itu ketika di interview itu juga memang ditanya seperti itu. Tetapi interviewer itu juga menanyakan, oke, kamu nanti akan melakukan penelitian tentang A gitu. Tetapi kamu punya nggak research atau penelitian yang serupa tentang A ini yang kamu sudah upload gitu, atau jurnal yang sudah terupload gitu. Itu yang dia tanya, untuk apa? Untuk menilai kita apakah kamu benar-benar power nggak sih di jurnal di penelitian, di proposal penelitian ini. Mereka kan pengen tahu itu kan, apakah kita power nggak di sana. Nah, jadi saya untuk mengapply beasiswa ke depannya itu agak ragu gitu. Saya ada nih proposal penelitian tapi saya nggak ada research penelitian, history research penelitian, history research di bidang A ini gitu. Jadi apakah saya harus melakukan research terlebih dahulu yang banyak di bidang A ini untuk memperkuat dasar ilmu saya, kemudian saya upload research itu, kemudian baru saya siap untuk mendaftar beasiswa. Jadi itu keraguan saya mau daftar beasiswa, tapi mikir-mikir lagi gitu, aduh ini saya masih Oke. kurang power nih di bidang penelitian ini, ya udahlah saya tunda 2 tahun lagi, saya mau mempersiapkan diri. Jadi seperti itu, apakah sepower itu gitu di interview beasiswa atau di beasiswa itu untuk bisa dapat beasiswa tentang history dari research penelitian itu. Oke, baik Pak Ari. Mungkin hanya satu ya Pak pertanyaannya. Tadi mengenai apakah menunggu dulu powernya kuat dulu nih supaya yakin mendaftar beasiswa, atau harus punya background research mengenai hal tersebut dulu supaya bisa menguatkan nanti. Kemudian saya persilahkan yang kedua, kita tampung dulu pertanyaannya tadi untuk Pak Lukman. Silakan Pak Logan Kusuma, mungkin singkat saja gitu pertanyaannya supaya nanti bisa langsung dijawab. Ya, terima Silakan kasih Pak Logan. kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ratri. Jadi kalau beasiswa LPDP kita sebelum wawancara sudah menulis CV dan esai. Dan pertanyaan saya, apakah boleh ketika wawancara ada hal-hal yang kita tambahkan yang sebelumnya kita tidak tulis di CV dan esai. Misalnya di CV kita sudah menuliskan kelebihan dan kekurangan, dan setelah proses administrasi ternyata kita menemukan, oh ternyata ada kelebihan dan kekurangan lain yang sekiranya lebih powerful gitu untuk digunakan dalam wawancara. Dan apakah hal itu boleh kita sebutkan ketika wawancara sebagai tambahan dari apa yang ada di CV dan esai? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Logan. Tadi pertanyaannya untuk Mbak Ratri. Kemudian yang ketiga mungkin Mbak Sulhida, silakan jika mungkin pertanyaannya kurang lebih sama, mungkin nanti yang lain bisa mendengarkan dari yang sebelumnya begitu ya. Silakan Mbak Oh, ya. Sulhida. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulhida. Di sini saya mau menanyakan kepada kakak yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan kenapa kita memilih kampus ini. Saya kebetulan pendaftar LPDP, tapi saya daftar melalui jalur non-LOE, jadi saya memilih beberapa kampus. Nah, jika nanti saya dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, bagaimana baiknya saya menjawab, sedangkan saya tidak memilih satu gitu, saya memilih beberapa kampus. Apakah saya akan membandingkan ketiganya atau seperti apa gitu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Sulhida. Untuk mungkin Pak Delvi, Mbak Delvi, atau Mbak Fani, mungkin nanti kalau misalnya kita masih ada waktu untuk buka termin kedua, kita akan usahakan begitu. Oke, kita beralih dulu ke Pak Lukman, mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama dan ketiga ya Pak, supaya sekalian gitu. Tadi dari Pak Ari dan juga Mbak Sulhida. Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus dari Mas Ari. Apakah saya perlu riset untuk menguatkan saya agar bisa menjawab nantinya begitu? Pada dasarnya tidak perlu untuk melakukan riset. Sama halnya seperti yang saya lakukan. Saya tidak perlu riset begitu. Akan tetapi ketika kita sedang menulis proposal, maka setidaknya kita sudah membaca satu jurnal saja begitu. Satu jurnal terakhir, teman-teman ingat ya, satu jurnal terakhir yang teman-teman cari. Dan biasanya jurnal terakhir itu yang akan mencakup jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi usahakan jurnal yang teman-teman, kalau yang S3 ya, kalau yang mau lanjut S3 itu usahakan yang teman-teman baca itu jangan jurnal yang nasional. Artinya yang Sinta 5, Sinta 4, atau Sinta 3, setidaknya jurnal yang Scopus
cari yang periode terakhir, misalkan saat ini 2023. Nah, cari yang terakhir 2023, misalkan bulan Juli atau bulan Agustus, syukur-syukur kalau ada. Nah, biasanya jurnal itu akan memberikan kita insight baru, akan memberikan kita ilmu baru atau wawasan baru, itu yang akan menguatkan kita nanti dalam menjawab. Tidak perlu untuk melakukan riset. Syukur-syukur kalau penelitian teman-teman ini sejalan gitu dengan penelitian S2. Syukur-syukur sejalan dengan penelitian S2. Hal yang saya lakukan itu tidak sejalan dengan S2. Tetapi saya berbelok. Yang S1-nya yang S1-nya data mining, kemudian S2-nya tentang machine learning akurasi, yang ketiga tentang machine learning tetapi multivariat, begitu ya teman-teman ya. Dan ini hal yang saya lakukan itu saya baca sebelumnya, kemudian saya katakan ini belum ada di Indonesia penelitian sejenis seperti ini, dan penelitian terakhirnya pada tahun 2022 pada bulan ini. Itu setidaknya mampu menguatkan kita, dan tingkat kepercayaan diri itu jangan sampai benar-benar kendor teman-teman ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rias tadi, itu kita tidak sedang berbohong, tetapi kita sedang iklan sebesar-besarnya. Perkara teman-teman setelah mendapatkan beasiswa mau ngapain, itu terserah teman-teman ya. Mau berbagi atau tidak itu kembali ke teman-teman kalau itu. Jadi setidaknya iklannya itu harus benar-benar bagus begitu. Itu yang untuk menjawab pertanyaan Mas Ari. Jadi silakan membaca jurnal terakhir gitu. Kemudian yang ketiga gitu, pertanyaan yang ketiga nanti sudah ada LOE atau belum ya yang tadi ya? Saya lupa, udah ada LOE atau belum? Belum, Kak. Oke. Kalau yang belum ada LOE ini teman-teman, saya masih belum begitu nangkep ya. Akan tetapi begini, biasanya pertanyaan ini ditujukan untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan LOE dari kampus tersebut gitu. Yang sudah mendapatkan LOE dari kampus tersebut. Misalkan begini. Ketika saya mengajukan beasiswa BPI, saya sudah mendapatkan LOE dari IPB gitu, dan itu yang ditanyakan. Dan saran saya setidaknya pilih aja satu ya, pilih aja satu begitu. Kenapa memilih ini? Karena kalau teman-teman punya banyak pilihan, itu akan mengganggu tingkat observasi teman-teman. Pilih aja satu aja gitu. Pilih aja salah satu, setidaknya nanti kampus yang teman-teman pilih itu benar-benar observasinya semaksimal mungkin pada kampus tersebut. Jadi tidak terlalu banyak pilihan. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang memilih beasiswa BPI yang mau lanjut S3, misalkan di sini, usahakan mendapatkan LOE. Usahakan mendapatkan LOE. Jangan sampai teman-teman tidak mendapatkan LOE. Usahakan mendapatkan LOE. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman saat ini sedang mengajar misalkan di kampus, usahakan mendapatkan izin pimpinan. Karena beberapa teman-teman yang diskusi dengan saya, yang satu tidak ada LOE gagal. Yang satu tidak ada izin pimpinan juga gagal. Artinya jangan sampai teman-teman itu dibiayai tetapi nyolong. Nyolong dalam artian itu teman-teman masih ada tugas kampus, kemudian teman-teman tidak ada izin, ibarat kata begini, kita tinggal di suatu rumah, tiba-tiba kita kabur aja begitu, itu kan nggak baik ya. Sopan santun itu penting teman-teman, percaya dah, sopan santun itu penting, akan mengalahkan segalanya. Ucapan terima kasih, salam, dan bagaimana menghargai pewawancara, itu sangat penting sekali. Poin-poin itu ya setidaknya memikat hati pewawancara sih menurut saya. Bagaimana cara teman-teman memikat hati pewawancara itu dengan baik sih. Begitu. Begitu Mbak Ratna, terima kasih. Ya, baik Pak Lukman. Begitu ya tadi Pak Ari dan juga Mbak Sulhida tadi jawaban dari Pak Lukman. Kemudian saya persilakan Mbak Ratri mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Tadi pertanyaan yang kedua itu apakah boleh menambahkan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan terus tiba-tiba menjelang seleksi substansi baru terpikirkan gitu ya. Berdasarkan pengalaman kami ya, saya dan juga teman-teman lain, menambahkan itu nggak masalah selama apa yang ada di sana memang ya benar juga, nggak dirubah gitu. Jadi saat menjawab ditambahkan itu nggak masalah sih. Jadi oke-oke aja, malah jadi bagus, akan ada akan ada hal baru yang jadi menambah interest si interviewer gitu. Jadi akan ada hal lain yang akan ditanyakan gitu. Mungkin boleh bantu jawab juga nggak Kak Mbak Ratna yang terkait tadi pertanyaan belum punya LOE itu, yang pertanyaan ketiga. Oh iya, silakan Mbak Ratri Nah, bisa tadi kan ditambahkan.
kalau berdasarkan pengalaman Pak Lukman kan harus punya LOE dulu nih. Nah, karena kebetulan kemarin saya juga mendaftar beasiswa tanpa LOE, jadi di situ akan ada pilihan universitas kan. Dapat juga pertanyaan kenapa memilih universitas-universitas tersebut gitu. Nah, kalau di LPDP sendiri itu kan urutan universitasnya itu berdasarkan prioritas kita ya. Jadi akan ditanya kenapa memilih, kalau kemarin kasusnya saya adalah saya memilih IPB dan juga UGM gitu. Pertanyaannya kenapa memilih IPB, kenapa memilih UGM, kemudian kenapa lebih memprioritaskan IPB dibandingkan UGM gitu. Jadi ya kita jawab saja kenapa pilih IPB, kenapa memilih jurusan yang itu yang ada di IPB gitu. Baru kemudian pertanyaan kenapa itu menjadi prioritas, kita boleh membandingkan antara kedua kampus itu, tidak masalah. Yang penting menurut saya tidak menjatuhkan salah satu pihak gitu ya, karena kan pasti ada sisi positif plus minusnya lah antara kedua kampus ini yang mungkin jadi pertimbangan kita untuk memilih kampus. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau membandingkan, asal menurut saya tidak menjatuhkan salah satu pihak gitu sih. Begitu, Ya, terima kasih Mbak. terima kasih Mbak Ratri. Jadi lebih lengkap tadi ya informasinya untuk pertanyaannya Mbak Sulhida. Tadi mungkin juga banyak yang mengalami hal yang sama ya teman-teman terkait LOA ini begitu. Mungkin karena kita masih punya waktu, kita buka satu termin lagi. Silakan kepada 3 orang penanya. Di sini sudah ada Mbak Fani. Kemudian apakah ada lagi? Oke, mungkin satu dulu kita undang Mbak Fani untuk bertanya. Nanti kalau misalkan belum ada, di kolom chat juga sepertinya tadi sudah ada yang bertanya. Oke, ada Pak Delvi ya sepertinya, atau Mbak Delvi. Dan ada satu lagi nih Mbak Nurul Mutmainah. Baik, silakan Mbak Fani terlebih dahulu. Baik, selamat sore Kakak. Izin bertanya. Saya ini baru pertama sekali mengikuti kegiatan mengikuti LPDP ini, dan usia saya sekarang 33 tahun. Nah, apabila nanti pada saat wawancara ditanya mengapa di usia sekarang baru mengikuti LPDP, kenapa tidak dari kemarin-kemarin untuk mengikuti LPDP? Untuk jawaban yang terbaik itu kira-kira jawabannya bagaimana ya, Kak? Baik, berarti saya panggilnya Ibu. Ibu Fani, saya nanti tujukan ke Pak Lukman dan juga Mbak Ratri nanti ya. Misalnya ada insight mungkin keduanya bisa memberikan. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Mbak Delvi atau Pak Delvi, ini saya kurang tahu. Silakan kita undang untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ratna. Sebelumnya terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya ya dengan sebaik mungkin. Mungkin di sini kan dari tadi para narasumber menyampaikannya lebih ke tentang persiapannya nih. Nah, mungkin bisa sharing lebih spesifik terkait pertanyaan yang didapatkan oleh para narasumber saat sesi wawancara atau substansi itu, mungkin sebagai gambaran aja bagi kami para calon awardee insya Allah kayak gitu. Itu aja mungkin Mbak Ratna, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Delvi. Selanjutnya mungkin yang ketiga ada Mbak Nurul Mutmainah ya, atau Ibu Nurul Mutmainah. Silakan Ibu, pertanyaannya ditujukan ke Pak Lukman atau Mbak Ratri dan diajukan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kebetulan daftar LPDP yang tahun ini, jadi pertanyaan saya ditujukan ke Mbak Ratri ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan kenapa memilih beasiswa LPDP, itu kira-kira jawabannya yang logis seperti apa ya, maksudnya yang sesuai dengan harapan para interviewer itu seperti apa, karena kan kita tahu kita apa ya, secara personal kan kita tahu gitu kenapa kita memilih beasiswa tertentu. Kemudian apa ada apa namanya, tips ketika kita menghadapi pertanyaan dari para interviewer, terutama misalnya terkait dengan penelitian kita. Misalnya ada interviewer yang ternyata ngotot gitu, ingin menyalahkan metode yang kita gunakan atau ide penelitian yang kita gunakan gitu. Apakah ada tips gitu untuk bagaimana menghadapinya gitu? Secara kan kita apa ya, lebih mengetahui gitu
penelitian tersebut kayak gitu. Jadi tipsnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu. Mungkin nanti bisa dijawab Pak Lukman, kemudian mungkin bisa dijawab juga oleh Mbak Ratri, ditambahkan dari pertanyaan dari Mbak Ibu Fani tadi. Jawaban terbaik untuk jika ada pertanyaan mengenai usia tadi, kenapa baru memulai untuk mendaftar? Begitu. Silakan mungkin Pak Lukman terlebih dahulu. Siap, terima kasih. Jadi ada pertanyaan tadi terkait usia ya. Terkait usia ini menarik teman-teman, ini menarik sebenarnya. Padahal pada dasarnya kita sudah tahu betul bahwa tidak ada keterbatasan usia dalam menuntut ilmu, itu tidak ada. Teman-teman mau sampai bungkuk pun mau menuntut ilmu ya monggo gitu ya. Karena kan ada salah satu wawancara di Kick Andy itu usia 50 berapa begitu ya, 50 berapa atau 60-an begitu ya. Tetapi dia mendapatkan S3-nya itu kalau tidak salah di usia 60. Kalau tidak salah begitu. Artinya memang di sini tidak ada terbatasan dalam menuntut ilmu. Silahkan ceritakan apa adanya. Apa adanya dalam artian saya selama ini melakukan aktivitas seperti ini, akan tetapi saya mengalami kekurangan begitu ya terkait informasi, terkait ilmu, sehingga itulah yang menjadi alasan saya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mengingat saya paham betul di ajaran agama saya, misal begitu ya, di ajaran agama saya tidak ada keterbatasan dalam menuntut ilmu. Gitu. Saya akan tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat saya. Itu sudah poin percaya diri yang cukup tinggi. Sampai akhir hayat saya. Bahkan di liang lahat pun kita ditanya ya. Artinya kan memang tidak ada keterbatasan begitu dalam menuntut ilmu. Ceritakan aja sedetail mungkin dan sejujur mungkin terkait apa yang teman-teman lakukan, dan teman-teman masih mengalami atau merasa kekurangan terkait hal tersebut gitu ya, silakan dituntut saja gitu. Artinya ceritakan sebaik mungkin gitu. Begitu Mbak Ratna. Iya, baik Pak Lukman. Mbak Ratri mungkin ada tambahan terkait tadi pertanyaan dari Bu Fani. Oke, sudah sepertinya sudah lengkap terjawab oleh Pak Lukman tadi. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Delvi. Ada ini ya, pertanyaan spesifik ketika wawancara begitu yang dihadapi oleh Mbak Ratri maupun juga Pak Lukman. Mungkin sekarang kita gantian, mungkin Mbak Ratri yang menjawab terlebih dahulu, nanti Pak Lukman selanjutnya. Silakan Mbak Ratri. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih juga kepada Mbak Delvi atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan ya, pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh interviewer itu sebenarnya tadi udah disampaikan banyak sih sama Pak Lukman juga ya, terkait perkenalan diri, kemudian terkait studi kita sebelumnya, studi kita selanjutnya, penelitian, dan lain sebagainya, menurut saya itu sudah semua dijelaskan gitu. Tapi kalau misalnya mau yang secara spesifik, pastinya akan berbeda-beda setiap orang. Karena setiap orang kan isi dari CV dan juga esainya itu berbeda-beda gitu. Jadi pasti akan menyesuaikan dengan hal itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya tadi sudah contohnya itu pertanyaan kenapa memilih IPB, kemudian kenapa lebih memilih IPB dibandingkan UGM gitu. Kemudian saya juga dapat pertanyaan mengenai pertanyaan mengenai kegagalan terbesar dalam hidup saya, kemudian apa keberhasilan yang paling saya banggakan itu juga ada. Kemudian bagaimana cara saya menghadapi kegagalan-kegagalan tersebut sampai ya maksudnya namanya kegagalan pasti akan membuat kita kan terpuruk gitu ya, tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Selebihnya terkait studi ya background studi dan juga rencana studi aja sih. Mungkin itu aja. Silahkan Pak Lukman mungkin bisa Silakan Pak ditambahkan. Lukman. Iya. Sama sebenarnya sama dengan Mbak Rias. Jadi untuk lebih jelasnya ada beberapa hal tadi saya rincikan di PPT mungkin. Nanti di PowerPoint itu adalah keyword-keywordnya. Jadi setidaknya nanti itu dipelajari dan itu benar-benar disiapkan. Keyword di PPT itu. Nanti bisa di-share kembali oleh panitia, takutnya Mbak yang tadi terlambat masuk begitu ya. Itu di-share aja gitu. Sama-sama kok pertanyaan jawaban dari Mbak Rias tadi. Oke, baik. Jadi begitu ya Mbak Delvi tadi sudah dijawab juga oleh Mbak Ratri dan Pak Lukman. Mungkin nanti selebihnya bisa dilihat kembali PPT-nya tadi sudah sempat di-share di WA group. Cuma nanti kalau belum menerima, nanti bisa mungkin chat di direct message meeting chat Zoom ini ya Mbak Delvi begitu.
kemudian pertanyaan ketiga dari Mbak Nurul tadi ditujukan kepada Mbak Ratri. Tadi ada 2 pertanyaan. Tadi yang kedua itu pertanyaan mengenai kalau misalkan penelitian kita itu ada interviewer yang ngotot gitu menyalahkan metode mungkin, dan juga pertanyaan pertama, silakan saya berikan saja waktunya langsung ke Mbak Ratri. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih juga Mbak, siapa tadi penanyanya? Maaf. Mbak Nurul Oke, terima Mutmainah. kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan mengapa memilih LPDP ya, sejujurnya itu kembali lagi ke Mbak Nurul sih. Kenapa Mbak Nurul pilih beasiswa LPDP sendiri gitu kan? Kalau untuk jawaban seperti apa yang diinginkan oleh LPDP, pastinya jawaban-jawaban yang berkaitan dengan kontribusi, balik lagi ya, karena apa namanya, inti dari pemberian beasiswa ini adalah kontribusi teman-teman semua nantinya untuk Indonesia. Jadi mungkin jawaban alasan kenapa memilih LPDP itu bisa dikaitkan dengan kontribusi yang akan dilakukan oleh Mbak Nurul. Mungkin bisa dibilang karena untuk melakukan kontribusi ini nggak bisa kalau sendirian, jadi saya butuh bantuan dan menurut saya LPDP merupakan salah satu lembaga yang nantinya akan bisa membantu saya untuk mewujudkan kontribusi tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk pertanyaan terkait penelitian, misalnya interviewer kita ternyata ada yang satu bidang sama kita gitu ya, kan kita karena salah satu interviewernya nanti akan ada akademisi, itu tidak menutup kemungkinan akan mendapat interviewer yang satu bidang. Kemudian kalau satu bidang pastinya dia akan lebih tahu, akan lebih paham terkait penelitian kita, dan misalnya disalahkan metode seperti itu, ya kalau dari saya pribadi sih ya, sampaikan saja mohon maaf misalnya ternyata yang kita persiapkan itu salah, dan nantinya akan kita coba untuk perdalam lagi, akan kita coba gali lagi supaya mungkin yang salah ini dapat kita perbaiki, gitu aja sih. Intinya kalau interviewer itu jangan dilawan sih, kalau kataku ya jangan dilawan. Jadi kayak misalnya diberikan saran, iya aja gitu, karena kan yang namanya saran sifatnya tidak semua harus diterima, tapi ya untuk menjaga hubungan antara kita dengan interviewer ya kita terima saja, iya aja gitu. Urusan di belakangnya nanti gimana ya urusan setelah itu gitu. Itu sih Kak, semoga menjawab. Terima kasih. Oke. Baik, begitu ya Mbak Nurul tadi jawaban-jawaban dari Mbak Ratri, kemudian juga untuk Ibu Fani dan juga Mbak Delvi. Baik, karena mungkin waktu kita yang sudah mendekati maghrib begitu, jadi kita cukupkan untuk sesi diskusi ini. Tadi sudah sangat banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan juga sangat informatif begitu untuk proses seleksi dari baik itu dari wawancara maupun tahapan seleksi yang lainnya pada ini ya seleksi beasiswa nanti. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lukmanul Hakim dan juga Mbak Rias Ratri Novita sebagai narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya, atas waktunya, informasi, ilmu, dan juga tips-tips and trik gitu ya. Sudah banyak tadi yang dibagikan kepada kita. Semoga nanti yang ada di sini begitu pasti sebagian besar adalah calon awardee. Semoga nanti di tahun ini maupun tahun depan sukses gitu untuk persiapan seleksi beasiswanya. Terutama untuk hari ini tema kita adalah mengenai persiapan wawancara. Begitu. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dari Dewan Pembina untuk HMP IPB NTB, Bang Latif, dan juga terima kasih kepada Ketua Umum, Bang Wahyu, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik pada hari ini. Selanjutnya terima kasih juga atas seluruh rekan-rekan hadirin sekalian yang telah mengikuti acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami sehingga dapat terselenggara acara ini dengan sangat baik. Terakhir, sebelum kita tutup acara ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dan dimudahkan nanti gitu ya dalam seleksi beasiswa tentunya. Baik, saya tutup acara ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum meninggalkan room ini, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman yang ada di sini mungkin bisa open cam supaya kita bisa ambil nih fotonya bareng-bareng. Ayo, mana nih Ibu Fani? Mungkin bisa open cam, Mbak Yulia, Nanda. Saya absen satu-satu nih jadinya. Pak Rifki, Pak Hermin, Mbak Vidya Febrianti. Oke, ini masih ada di page nomor 2 dan 3 juga yang belum open cam. Oke, mungkin saya minta bantuan dari Sekum. Mungkin bisa ini ya, bantu kita untuk sesi foto. Oke, kita mulai dari page pertama dulu. Siapkan gaya terbaik, teman-teman. Oke. Oke, saya hitung dari 1, 2, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, page kedua. Tahan dulu. Page kedua. 1, 2, 3. Oke, page terakhir. 1, 2, 3. Oke, siap. Dengan berakhirnya sesi foto kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dari HMP IPB NTB. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat Selamat beraktivitas berjuang kembali. teman-teman semua. Selamat berjuang. Terima kasih Pak Lukman, Mbak Ratri, terima kasih. Terima kasih Bajang. Terima kasih kembali, Mbak. Terima kasih Pak Lukman, Mbak Ratri. Ya, terima Terima kasih kasih semuanya. narasumber. Terima kasih. Teman-teman peserta.